Vishnu Padaya Krishna Prestaya Srimati Bhakti Vedanta Swami Name Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Sunnavadi Paschatha Desataye Shakshathurite Samasta Shastrai Uktasya Tatha Bhavatavasam Kintu Prabhuja Pyaivatasya Bandegarashi Charanarvindam. So this is a very most auspicious occasion Jadi hari ini adalah perayaan yang sangat beruntung, sangat muncul sekali in our life, di dalam kehidupan kita, who is showing the path how to achieve perfection and go back to Godhead and engage in the eternal service of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. di mana ini adalah bagian bagi kita untuk bisa menyibukkan diri kita dalam pelayanan bakti, kemudian melakukan pelayanan bakti dan pada akhirnya kita bisa kembali pulang kepada Tuhan. I have been listening Maharaj's experience and detail of who is Guru, how to treat him, and so many aspects of Guru, disciple, and prediction, Chaitanya Mahaprabhu, Bhaktivinoda Thakur, fulfill it. Senang sekali mendengarkan apa yang disampaikan atau diuraikan tadi oleh Maharaj, bagaimana caranya seorang murid untuk merawat gurunya, untuk melakukan pelayanan kepada gurunya, di mana juga tadi dijelaskan begitu banyak prediksi-prediksi yang disampaikan oleh sahabat Bhaktivinoda Chaitanya Mahaprabhu, dan juga bagaimana diceritakan secara detail tentang kehidupan dari sahabat. Basically, Guru means heavy, and there is another word called Logu, means light. Dengan kata lain, guru artinya berat, dan juga guru dari kata lain artinya kebenaran. We are conditioned soul. Guru comes, he is liberated, so he knows how to cut off my attraction to the material attachment. Kita sebenarnya semuanya adalah jiwa-jiwa yang terikat, dan bagaimana guru hadir untuk membebaskan kita dari ketertarikan, dan bagaimana guru begitu ahli untuk memotong ketertarikan kita terhadap ikatan dunia material. This is not easy, very difficult. Dan ini bukan sesuatu yang mudah, ini sangat sulit untuk dilakukan. And Prabhupada is teaching us as the ideal Guru. Dan bagaimana Srila Prabhupada mengajarkan kepada kita semua bagaimana caranya menjadi guru yang ideal. He trained up his disciples. Bagaimana beliau mentraining semua murid-murid beliau. And he says all his disciples will become Guru. Dan dengan cara seperti itu, bagaimana beliau menginginkan semua murid-muridnya menjadi seorang guru. And we can see that ultimately our purpose should go back to Godhead, and for that qualification to become a pure devotee of the Lord. Dan tujuan utama yang tertinggi kita sebenarnya adalah bagaimana kita bisa pulang dengan rohani, tetapi dalam jalannya kita diharapkan juga menjadi penyembah murni dari Tuhan Yang Maha Esa. And Guru is like in some cases. Guru is like sometimes compared to an axe, heavy axe, and sharp, and he will chastise his disciple, like Krishna Arjuna did that, and somebody is tied up with a heavy rope, with very strong, 3 ropes together, mode of passion, ignorance, goodness. And he who is liberated, he is not tied up, he can with that axe, heavy, the axe and sharp edge, he can cut off his relation to material attachment. Guru diibaratkan seperti kapak yang sangat tajam sekali yang mampu memotong dengan sekali pukul atau sekali potong, maka ikatan-ikatan atau tali-tali yang mengikat murid-murid itu bisa dilepaskan. Begitu banyak ikatan-ikatan yang mengikat kita di dunia material, baik dalam
dalam sifat nafsu, sifat kebodohan, sedangkan guru itu dalam tataran yang terbebaskan. Sehingga bagaimana dengan kondisi yang terbebaskan seperti itu, seorang guru ibaratkan seperti kapak yang begitu tajam memotong semua ikatan-ikatan dunia material yang mengikat murid-murid. In general, anybody who is a pure devotee, Vaishnava, he can make other Vaishnava and who can go back to Godhead. Secara general, bagi para pemimpin murni ataupun para Vaishnava, mereka juga mampu untuk membuat orang lain menjadi seorang Vaishnava dan mengajak mereka pulang ke dunia rohani. It is a matter of qualification. Tetapi hal ini berhubungan dengan seberapa berkualifikasi seorang tersebut. So that is why Prabhupada said purity, standard, quality, all these things are very important. Karena itulah bagaimana Prabhupada menyampaikan kemurnian, standar, kualitas dan yang lainnya sangat penting dan sangat dibutuhkan. Krishna is Purna. He is perfectly perfect. Krishna disebut Purna, yang artinya sempurna dan paling sempurna. So we have to become perfect. Karena itulah kita juga harus menjadi sempurna. And don't be complacent and always, how I can more perfect, more perfect. Karena itulah bagaimana ketika kita mencapai sesuatu, kita berusaha untuk meningkatkan diri kita lagi untuk menjadi lebih sempurna, lebih sempurna, dan lebih sempurna. In this connection, Maharaj, many aspects of Guru, disciple, ISKCON, many things he said. Karena itulah tadi kita sudah mendengarkan dari Maharaj bagaimana aspek-aspek guru, murid, ISKCON semua disampaikan secara detail. If you really interested in spiritual life, we should treasure it. But he is repeating what Prabhupada said. Karena itulah jika kita tertarik terhadap kehidupan rohani, kita harus membuka harta karun yang seperti tadi disampaikan oleh Maharaj sehingga kita bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Prabhupada. Moment you bring something new, it may create havoc in the society. Tetapi jika kita membawa sesuatu yang baru akan membuat kekacauan di masyarakat. We can learn from the history. History repeats. Kita bisa belajar dari sejarah terus diulang. So, better to remain a fool to a guru. Karena itulah lebih baik tetap menjadi orang bodoh di hadapan guru kita. So I'm telling some other aspect. The truth sometimes may not be somebody like always telling which Maharaj is telling. There are some light aspects, some stories, there are incidents which could throw some light on this aspect. Tapi mungkin apa yang disampaikan tadi ada kebenarannya, tidak semua orang menyukai apa yang disampaikan, kebenaran yang disampaikan tersebut. Tetapi di satu sisi juga ada kisah-kisah atau cerita-cerita yang disampaikan yang merupakan aspek yang kita sukai atau yang kita bisa ambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. So one day a devotee came to Prabhupada and said, Prabhupada, when you go back to God, can I go with some particular devotee? Jadi suatu ketika setelah Prabhupada ada seorang muridnya mengatakan bahwa setelah Prabhupada saya ingin pulang ke dunia rohani, apakah saya bisa membawa penyembah ke sana? Prabhupada, he is a pure devotee. I want to follow him. Prabhupada adalah seorang penyembah murni, saya ingin mengikuti Prabhupada. Prabhupada said, why you want to go only with this devotee? Kemudian setelah Prabhupada mengatakan, mengapa kamu ingin pergi ke sana hanya dengan penyembah ini saja? Go with all ISKCON devotee. We will have another ISKCON in the spiritual world. Semua murid-murid saya adalah, semua penyembah itu adalah penyembah murni. Mereka adalah penyembah murni dan kita akan membuat ISKCON di dunia rohani. You think he is special? He is the only pure devotee. Kamu pikir hanya dia yang spesial, yang merupakan penyembah murni saja? We are trying to make everybody pure devotee. Kita sedang berusaha untuk membuat semua penyembah menjadi penyembah murni. All my disciples are pure devotee in ISKCON. Semua penyembah-penyembah yang ada di ISKCON saat ini. It's a matter of degree. Somebody in something expert, he is doing something. Somebody is doing some other thing, in expert some other field. Tetapi itu hanya berdasarkan derajat dari keahlian masing-masing orang saja. Mungkin ada orang yang ahli dalam melakukan hal ini, di satu sisi ada juga penyembah yang lain yang ahli dalam melakukan hal yang lain. Give up this sort of mentality. Tinggalkan semua jenis mental yang seperti ini. All of us will go together. Semua dari kita akan berangkat ke sana, pergi ke dunia rohani.
Don't make distinction between one devotee and another. Jangan membuat perbedaan antara satu penyembah dengan penyembah yang lain. So, Prabhupada, that is why I say, you try to become a pure devotee. Anybody can become. Karena itulah setelah Prabhupada menyatakan, cobalah untuk menjadi penyembah murni. Setiap orang berusaha, atau setiap orang bisa melakukannya. Prabhupada one day asked one devotee, why everybody want to become this position, that position? Suatu ketika setelah Prabhupada bertanya kepada murid-muridnya, mengapa kamu ingin mencapai posisi ini, mendapatkan posisi ini? Prabhupada, he will enjoy so many facilities. Kemudian salah satu muridnya menjawab Prabhupada, karena dia ingin menikmati fasilitas yang disediakan dengan posisi itu. So Prabhupada sometimes tell, so when he gives somebody some exalted position of respect, command, authority and all this. Karena itulah kadang-kadang setelah Prabhupada memberikan kepada seseorang posisi yang tinggi, di mana dia mendapatkan kekuasaan, mendapatkan orang-orang atau pengikut, dan juga mendapatkan kehormatan di sana. Prabhupada said, so I give you this exalted position, be serious. Kemudian setelah Prabhupada akan mengatakan kepada orang yang diberikan posisi tersebut, sekarang saya memberikan Anda posisi yang sangat bagus, yang sangat tinggi, maka itu jadilah serius. Now you should know that you should qualify yourself. Dan sekarang Anda tahu, Anda harus membuat diri Anda berkualifikasi. Now Prabhupada said, this is very important. Dan kemudian setelah Prabhupada mengatakan ini sangatlah penting. If you are not qualified having some position, later on you have to face some music. Dan Prabhupada menyatakan jika seorang tersebut diberikan posisi seperti itu, tapi tidak membuat dirinya menjadi berkualifikasi untuk mendapatkan posisi tersebut, kemudian dia akan mendapatkan suatu masalah. So when I go away, anybody can say anything, and so many new things do not accept it. Accept only what is in the book. I said. Ketika saya pergi, akan banyak sekali orang-orang yang berkata, begitu banyak kata-kata yang akan muncul di luar sana, dan begitu ada banyak sekali hal-hal yang baru yang bermunculan. Tetapi yang saya sampaikan adalah, jika Anda mengikuti saya, ikuti kata-kata saya yang semua tertuang di dalam buku-buku saya. What I have given, keep it intact as it is. Tetapi untuk saat ini, jagalah semuanya sesuai dengan aslinya, atau menurut aslinya. Then our movement will go smoothly. Dan dengan cara seperti itu, maka gerakan kita akan berjalan dengan lurus, dengan lancar. Moment you change, especially basic thing, there will be havoc. Do not change. Dan jika kita berusaha untuk merubah sedikit saja dari apa yang menjadi dasar, terutama dasar dari pengajaran kita, maka lebih baik itu akan membuat masalah, dan lebih baik jangan berubah apa-apa. He also said there is authority there, work in cooperation with them. Dan Prabhupada juga menyatakan jika ada otoritas di sana, cobalah bekerja sama dengan otoritas tersebut. Because devotional service means making proper adjustment depending on time, place, and circumstances. Karena kesadaran Krishna artinya kita membuat segala sesuatu disesuaikan dengan keadaan, tempat, dan waktu yang bersangkutan. So sometimes we might have to tolerate. Kadang-kadang kita harus menjadi begitu bertoleransi. For the interest of the society, you have to accept many things. Untuk kepentingan dari masyarakat, kita harus menerima hal itu. So all this complication is there, but Prabhupada said, in my book, answer of all ideal questions, answer is there. Mungkin ada kebingungan atau kesulitan di sana, tetapi Prabhupada menyatakan di semua buku-buku saya, semua jawaban dari pertanyaan yang tepat ada di sana. So I will say now some of the things incident which may be exemplary. Prabhupada used to say, one boy, he is coming from a low class, in the society considered, ostracized, because he come from a background having no father. Jadi ada untuk hal ini, Bunda akan menceritakan cerita yang sering juga disampaikan oleh Prabhupada.
mengenai sehingga kita bisa mengambil moral dari cerita tersebut. Jadi ada seorang anak laki-laki yang tumbuh di masyarakat dan dia dari anak laki-laki ini dia berasal dari keluarga yang rendah yang dikatakan hampir kasta yang terbuang atau dari keadaannya yang terbuang. So finding himself difficult to associate with others, nobody play with him, talk with him. That boy, he saw a saintly person one day and he paid obeisance and he got up, he said, "What do you want?" And he said, Di dalam masyarakat, anak laki-laki ini begitu sulit untuk bergaul dengan orang lain. Dia tidak diterima bergaul oleh anak-anak lain karena posisinya seperti itu. Suatu ketika anak laki-laki ini menghadap orang suci dan dia menyampaikan sebuah sujud dari jarak yang lumayan jauh. So this is a famous story from Vedic Upanishad. Dan bagaimana ini adalah cerita yang sangat terkenal dari sebuah Upanishad. So then he said, "I want to become your disciple." Kemudian guru atau orang suci tersebut bertanya, apa yang Anda inginkan? Kemudian anak laki-laki ini berkata, saya ingin menjadi murid Anda. So you want to become a disciple? Tell your identity. Who is your father? What is your gotra, by the way? Kemudian gurunya berkata, guru tersebut berkata kepada pemuda ini, oh Anda ingin menjadi murid saya. Kalau begitu sekarang sebutkan siapa nama ayah Anda dan dari kelas atau gotra mana ayah Anda. He said, I am going to inquire this to my mom, then I will tell you. Kemudian pemuda ini berkata kepada orang suci tersebut, mengenai hal ini saya harus menanyakan terlebih dahulu kepada ibu saya, setelah itu saya baru menyampaikan kepada Anda. He has never seen his father in childhood. Karena semenjak dari kecil dia tidak pernah melihat ayahnya. He asked his mother. Kemudian anak ini bertanya kepada ibunya. Mother said, darling, I tell your would-be guru that I served many masters. Kemudian ibunya berkata kepada anak laki-laki ini, oh anakku tersayang, tolong sampaikan kepada gurumu bahwa aku melayani begitu banyak tuan. This way, one of them, by intimate association, I got you as my son. Kemudian ibunya melanjutkan dengan pergaulan yang intim dari salah satu dengan mereka, dengan cara itulah aku mendapatkan dirimu. And so tell your, I don't know who is your father, so tell your the guru who we approach that my mother is Jabala and I am Satyakam. I am his son, Satyakam. This is my identity. Dan kemudian ibunya kemudian melanjutkan, karena itu aku tidak tahu siapa ayahmu. Kemudian sampaikan kepada gurumu dengan cara seperti ini. Ibuku adalah seorang Jabala, aku adalah Satyakam. He went there and told the same. Dan kemudian pemuda ini datang kepada gurunya dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh ibunya. Then Guru said, oh, I see. He understands what it means, grown up enough. He won't be accepted in the society. Even still now in India, you have to tell all these things. Kemudian gurunya berkata, oh sekarang saya mengerti. Karena pemuda ini sudah tumbuh dewasa, dia mampu mengerti situasi apa yang terjadi pada saat itu. Bahkan dia sudah mengerti bahwa masyarakat tidak akan mampu menerima dengan keadaannya seperti itu. Bahkan sampai sekarang di India pun masih ada sistem seperti ini. The Gautama Rishi, I see, you are already a Brahmin. Kemudian Gautama Rishi menyampaikan kepada pemuda ini, oh, Anda sebenarnya adalah seorang Brahmana. Yes, I will give you initiation, bring good and whatever necessary thing. Kemudian Ajaga. Guru Gautama Rishi menyatakan, ya saya akan menerima Anda menjadi murid saya dan mendapatkan apa yang sesuai dengan Anda inginkan. So
In order to become a spiritual, enter into spiritual life, one should, it is known in India, one should be at least Brahminical qualified. Jadi jika kita atau ketika kita ada dalam tataran rohani, berusaha untuk maju dalam kehidupan rohani, paling tidak kita mempunyai kualifikasi minimal dalam tataran sebagai seorang Brahmana. In other words, Brahmo janati iti Brahmano. One who knows Brahman, I am the spirit, I am not this body, convinced, he is Brahmin. It is the beginning of spiritual life. Dengan kata lain, Brahma janati iti Brahmana. Yang artinya, jika dia mampu mengerti Brahman, bahwa saya adalah sang jiwa, bukan sang badan ini, itu adalah kualifikasi utama atau kualifikasi awal bagaimana seseorang bisa masuk dalam kehidupan rohani. And Srimad Bhagavatam and Krishna himself, Bhagavad Gita, saying how to cultivate Brahminical quality. Di dalam Srimad Bhagavatam, to understand I am not this body. Krishna menyampaikan bagaimana caranya untuk mengembangkan sifat-sifat kebrahmanan ini. He tried to control his senses, he tried to control his mind, Shamo, Dhammo, Tapo. He did austerity, get up early in the morning, though last night we went so late, 12 o'clock, again come to Mangarat. Jadi harus mengendalikan indria-indrianya, mengendalikan pikirannya, Samo, Dhammo, Tapo saja, melakukan pertapaan, bangun pagi-pagi, mandi pagi-pagi, walaupun tadi malam acaranya sampai tengah malam, tidur larut, tapi berusaha untuk bangun pagi-pagi. Thus, Krishna is telling 9 quality and another, Srimad Bhagavatam, 3 more there, 12. When he cultivates, he can understand then what it means to be pure and to always tell exactly as it is, not tell something ambiguity with or duplicious. No. Di dalam Bhagavad Gita disampaikan 9 kualifikasi dari Brahmana, dan di dalam Srimad Bhagavatam ditambahkan 3 lagi kualifikasi. Then he becomes. Ada 12 kualifikasi kebrahmanaan. Jika kita mampu untuk melaksanakan hal ini, kita bisa menjadi murni. Tetapi di satu sisi juga kita harus menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan apa adanya. Tidak merubah-rubah atau menambahkan, mengurangi apa yang kita, atau berpura-pura menceritakan atau menyampaikan sesuatu. Brahman is the emblem, symbol of knowledge. Brahmana artinya simbol dari pengetahuan. So that's why ISKCON, they made this thing, you must do Bhakti Shastri to become Brahmin, at least have knowledge of the Shastra. Bagaimana ISKCON telah membuat sebuah standar untuk menjadi seorang Brahmana, seseorang paling tidak harus ikut Bhakti Shastri, karena dengan cara seperti itu dia mempunyai pengetahuan dalam dirinya. With your body, mind and words. Pikiran, perkataan dan kata-katanya. Two quality, he is very simple as it is, truth, very truthful only, and very pure inside outside. Dua kualitas yang juga harus dikembangkan adalah menjadi sederhana, kemudian berkata jujur, tidak berkata lain di depan, di belakang, dan di satu sisi juga harus membuat dirinya menjadi murni. This sort of incident, whether personally, impersonally, doesn't matter. Everybody have to be like that. Jadi dengan cerita ini, baik orang yang bersifat atau mengaku kepribadian Tuhan dan juga tidak, itu setiap orang harus mencapainya. And that Prabhupada in the beginning used to say, this is a movement for building character. Dan karena itulah sebab Prabhupada di awal-awal pergerakan ini menyatakan bahwa pergerakan ini adalah untuk membentuk karakter. You have to qualify yourself. So Prabhupada says, this is the quality of a Brahmin, this is the quality of a sannyasi, this is the quality of others. Karena itulah kita harus membuat diri kita berkualifikasi. Karena itulah sebab Prabhupada secara detail menyatakan atau menguraikan ini kualitas-kualitas dari seorang Brahmana, ini kualitas-kualitas dari seorang sannyasi, dan juga beberapa tingkatan kehidupan yang lainnya. Depending on how much we properly use it, the consequence will follow. Bergantung dari seberapa pantas Anda menggunakan hal tersebut, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung ketika kita melakukan hal tersebut. Thus here all of us going through test. Dengan cara seperti itulah semua dari kita mendapatkan suatu ujian.
atau S. Sadhu, Shastra, Guru is there, we can check it. Jika kita mendapatkan ujian seperti itu, ada sadhu, sastra, guru, sehingga kita mampu mengecek di sana. Prabhupada was pure, we see, making a disciple so many around the world. Prabhupada said, check it. Just by the fruit, you can check the tree. So you can, from the disciple, you can see how many character built of the disciple. Nah, Prabhupada adalah seorang penyembah murni, karena itulah begitu banyak, atau bagaimana seorang Prabhupada begitu banyak membuat pengikut-pengikut di seluruh dunia. Ibaratkan seorang Prabhupada itu adalah buah. Dan kita seperti halnya kita punya pohon buah, ketika ada buah di pohon tersebut, kita ingin mengecek kematangannya, kita cek buah tersebut. Begitu juga jika kita mendapatkan sesuatu atau mengalami sesuatu, kita harus mengecek kepada seorang Prabhupada atau mengacu kepada seorang Prabhupada. Sometimes he say, do as I did. Sometimes he say, follow the instruction, don't copy, imitate. Kadang-kadang seorang Prabhupada menyampaikan, lakukan seperti ini. Di satu sisi juga kadang-kadang beliau menyampaikan, ikuti seperti ini. Jadi lakukan seperti atau menurut hasilnya. Some of the other aspect, I tell some incidents, how Prabhupada is showing what to do, some circumstances. Kadang-kadang Guru Maharaj juga menyampaikan cerita bagaimana setelah Prabhupada melakukan hal-hal seperti itu. Kisah-kisah setelah Prabhupada bagaimana mencontohkan kita untuk melakukan hal-hal seperti itu. Prabhupada sent 3 of his couple disciples to Europe, England, London to establish a temple there. Jadi ada satu kisah yang juga mengenai lila dari Sri Prabhupada, bagaimana Sri Prabhupada mengirim 3 pasangan murid-muridnya untuk pergi ke London, ke Inggris untuk membangun atau membuat sebuah temple di sana. I think something about 68, 69, something like that. Yaitu kejadian ini terjadi sekitar tahun 1968 sampai 1900. Shamsundar, Maluti, few others like Mukunda and his wife Janaki and Guru Das and Jamuna. Yeah, as far as I remember. Jadi ada 3 pasangan di sana, ada Shamsundar Prabhu, kemudian Guru Das Prabhu bersama pasangannya, kemudian ada juga Mukunda Prabhu bersama pasangan. And they are doing wonderful. They are doing wonderful towards establishing. Melakukan sebuah usaha yang luar biasa di sana. They are doing Sankirtan in the heart of London. Bagaimana mereka melakukan Sankirtan di pusat kota London? Top newspaper headline came, Hare Krishna startled Londoners. Jadi pada saat itu ketika mereka melakukan Sankirtan yang luar biasa, tiba-tiba di harian surat kabar di London tersebut, di headline-nya itu ada berita menyatakan bahwa Hare Krishna menguasai London. Prabhupada was very happy hearing from them. People are writing letters, and Prabhupada said, when you do Rathayatra, ask me, I will come. Dan bagaimana setelah Prabhupada mengetahui hal ini menjadi begitu sangat berbahagia dengan usaha yang mereka lakukan. Dan Prabhupada menulis surat kepada mereka dan mengatakan, jika kalian mampu membuat Rathayatra di sana, maka aku akan datang ke With the help of George Harrison, they got a place in the central London, Severnbury Place, just a stone's throw from British Museum and University, London University, and they renovated to make it turn into a temple. Dan kemudian atas bantuan dari salah seorang musisi dari The Beatles, George Harrison, mereka mendapatkan tempat waktu Manor di sana, itu yang jaraknya itu sangat dekat dari Museum Inggris dan juga Universitas London di sana. Dan kemudian mereka merenovasi tempat tersebut sehingga layak untuk menjadi sebuah. Shamsundar, who was very expert in carpentry, he took the responsibility of design the temple like just like a ship, like that, just upside down, whole of ship like that with gold and yellow wood, very beautiful. Kemudian Shamsundar yang ahli dalam memahat seperti itu dipercayakan untuk membuat desain dari tempel tersebut. Dan bagaimana
beliau yang saudara itu membuat desain tempel seperti layaknya perahu yang berbalik dan kemudian ada pilar besar di sana yang berwarna keemasan. They are contacting the press media to highlight it and show it as the first temple of Radha Krishna temple in the Europe. Dan ketika pembukaan dari tempel tersebut, bagaimana para penyembah mengundang begitu banyak wartawan-wartawan yang hadir, kemudian mereka menulis secara besar-besaran bahwa di headline surat kabar mereka tempel Radha Krishna pertama berdiri di London. When it is almost coming to completion, you've been thrown everything. Suddenly one devotee asked Prabhupada, Prabhupada, now 3 days left to opening. Where is the deity? Ketika Where is the deity? akan dibuka, kemudian tiba-tiba salah seorang penyembah menghampiri Srila Prabhupada dan mengatakan, Srila Prabhupada, kita hanya punya waktu 3 hari lagi untuk membuka tempel ini. Deity hasn't come, arrived. 3 days there from India. Dan Srila Prabhupada, kita punya masalah bahwa kita belum punya arcal untuk tempel ini dan waktunya hanya tersisa 3 hari lagi. Prabhupada said, ask your friends and also newspaper, see wherever Radha Krishna temple, any available here in London. There are many Indian, they may have. Kemudian Srila Prabhupada menyampaikan kepada murid-muridnya, kalian coba cari informasi di antara teman-teman kalian dan juga di surat-surat kabar, apakah ada tempel Radha Krishna atau ada orang-orang yang memiliki arca Radha Krishna di daerah London ini, karena di sini banyak sekali orang-orang India, pasti salah satu dari mereka punya arca Radha Krishna. They're looking, suddenly one brought Prabhupada. Prabhupada, there is advertised one Indian in the east of London, they brought deity, Radha Krishna deity, and the address was Prabhupada said, right now, let us go. Kemudian dari penyembah atau murid dari lapangan yang Prabhupada, di sini ada iklan di koran ini bahwa ada seorang orang India yang sekarang tinggal di London bagian timur. Dia mengatakan bahwa dia baru saja membawa arca Radha Krishna dari India dan sekarang ada di rumahnya. Kemudian saya katakan sekarang juga kita pergi ke sana. I forgot the title of the man, and they're going to find out in eastern London. The van went, Prabhupada with Shamsundar, Mukunda, few others, Tamal Krishna went there. Kemudian bagaimana Srila Prabhupada pergi ke sana diikuti oleh bersama murid-muridnya seperti Syama Sundar, Mukunda dan beberapa penyembah yang lainnya. Tempat-tempatnya itu guru sedikit lupa, tetapi yang pasti ada di London bagian timur. They knocked at the door, bell, tak 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 tak. Kemudian Srila Prabhupada tiba di rumah orang India tersebut dan mulai mengetuk pintu orang tersebut. One guy came out, either Mr. Agarwal or some, I forgot the title, some North Indian idiom, anything, I don't know. And he came out, are you Mr. This? You have got it? Yes. Kemudian Srila Prabhupada ketika mengetuk pintu tersebut, tiba-tiba tuan rumahnya membukakan pintu. Kalau tidak salah namanya Mr. Agarwal, dimana juga sedikit lupa namanya atau titelnya, tetapi pada saat itu Srila Prabhupada mengatakan, apakah ada tuan ini dan Anda punya arca Radha Krishna? Kemudian tuan rumah ini mengatakan, ya benar. Then, please, we have come to see your deity. Kemudian Srila Prabhupada menyampaikan, apakah kami bisa melihat arca Anda? Oh yes, come. You can take. It's covered, cut it. Ya silakan. Kemudian pada saat itu arcanya sedang ditutup dengan korden di dalam rumahnya. Oh, so very beautiful Krishna and Radhani. Kemudian dibuka kordennya oleh tuan rumah dan bagaimana Srila Prabhupada melihat arca yang begitu cantik dari Radha Krishna. Then that man took Prabhupada somewhere and they're talking about Prabhupada. Kemudian setelah melihat arca tersebut, tuan rumah tersebut membawa Srila Prabhupada ke ruangan yang lain dan mulai berdiskusi atau berbicara di sana. Then Prabhupada's disciples are somewhere nearby, sitting. Dan bagaimana murid-murid dari Srila Prabhupada juga ada di tempat tersebut, tidak terlalu jauh dari Srila Prabhupada dan duduk di sana. That man has a long talk with Prabhupada. Prabhupada very happy. Dan bagaimana terjadi pembicaraan yang begitu panjang antara Srila Prabhupada dan
orang India tersebut dan bagaimana Srila Prabhupada menjadi sangat berbahagia. Sum and substance of that we have brought this deity from India, but unfortunately, he did little bit some defect, little Radharani's hand or one finger, little bit chipped, little broken. Jadi pada saat itu arca Radha Krishna ini dibawa dari India melalui pengiriman barang dan ketika sampai di London ada sedikit cacat dari arca tersebut, yaitu pada bagian jari dari Srimati Radharani itu ada sedikit retak. They say that is why we cannot install according to scripture. Kemudian Srila Prabhupada mengetahui ini berkata kepada laki-laki tersebut, karena ada cacat seperti ini, Anda sebenarnya tidak boleh menginstal arca ini, tidak boleh memilih arca ini. Prabhupada looked at his disciples and with his eyes he indicated something. Kemudian Srila Prabhupada mulai melirik murid-muridnya dan memberikan isyarat kepada murid-muridnya. Maybe Shamsundar or Tamal Krishna, he instituted, they go and see the deity, whether each of you can carry, feel the weight, Radharani and Krishna. Kemudian dengan berbisik-bisik, Srila Prabhupada menyampaikan mungkin kepada sahabat-sahabat atau yang lainnya dan mengatakan sekarang masuk ke dalam altar dan coba angkat arca tersebut. Apakah salah satu atau satu-satu dari kalian bisa mengangkat arca tersebut? Prabhupada talking with them, yes, very beautiful deity. We're talking with them. At the same time, Prabhupada again he indicated them, go check it, Radharani you can carry. Kemudian Srila Prabhupada mengalihkan perhatian dari orang India tersebut dengan mengajak berbicara atau mengobrol begitu banyak. Tetapi di satu sisi beliau memberikan isyarat kepada muridnya untuk masuk ke altar, untuk mengangkat arca tersebut. That guy Indian couldn't understand what's going on between his guru and his disciple. Karena begitu isyarat-isyarat yang diberikan Srila Prabhupada, akhirnya orang India ini mulai mengerti apa yang terjadi. Karena dia merasa ada sesuatu yang janggal antara Srila Prabhupada dengan murid-muridnya. So two of them out of one took the Radharani and one the other took the Krishna. Prabhupada and they took it to the band and put it there. Kemudian dua muridnya dari Srila Prabhupada ini masuk ke dalam altar orang India tersebut dan satu mengangkat arca dari Srimati Radharani, satu mengangkat arca dari Sri Krishna, dan mereka kemudian bergegas pergi menuju ke mobil mereka. Prabhupada praising Krishna and they brought this from India, all these things, and going towards them, coming towards the band. Kemudian Prabhupada mulai mengagung-agungkan berdoa-doa karena murid-muridnya mengangkat Srimati Radharani dan Sri Krishna, dan kemudian beliau juga bergegas pergi menuju ke mobilnya. That man said, Swamiji, I want to talk to you. I want to talk to you. Karena ditinggal begitu saja, orang India ini kemudian memanggil Srila Prabhupada. Prabhupada, saya masih ingin berbicara dengan Anda. Prabhupada said, oh yes. Prabhupada mengatakan, ya, tunggu sebentar. Then he went there. Prabhupada said, each of you hold it, Radharani one and Krishna one, so they don't fall anything back there. And Mukunda driving. Kemudian Srila Prabhupada mengatakan, cepat kalian berdua masuk ke dalam mobil dan pegang erat-erat Srimati Radharani dan Krishna sehingga tidak terjatuh. Kemudian Srila Prabhupada menyuruh Mukunda, cepat hidupkan mesinnya dan berangkat. Swift and Prabhupada hand real. He talked, yes. Kemudian Srila Prabhupada masuk ke mobil, berangkat mobilnya dari balik kaca. Srila Prabhupada melambaikan tangan kepada orang India tersebut. Haribol. After I leave, Prabhupada says, quick, fast, we go back to your temple. After a distance, Prabhupada says, stop here. Kemudian Srila Prabhupada katakan, cepat sekarang gas mobilnya. Jangan pernah mengendorkan gas. Kita harus cepat-cepat sampai di temple. Kemudian bagaimana Mukunda mengemudikan mobilnya begitu kencang. Dan di tengah-tengah jalan Srila Prabhupada menyuruh untuk berhenti. Prabhupada open the bed behind gate. Open. Dan kemudian bagaimana dibuka mobilnya, kap mobil tersebut. The Prabhupada, look how Krishna has come. Yes, Radharani has come, smiling. Kemudian Srila Prabhupada mengatakan kepada murid-muridnya, lihat
bagaimana Krishna telah datang, Krishna telah Srimati Radharani telah datang. Yeah, let us welcome Govinda Adipurisa Tamaham Bhajani. Kemudian bagaimana Tuan Prabhupada berdoa di hadapan kedua kepribadian kaca tersebut dan bernyanyi Govinda Adipurisa. Then Mukunda, I was sitting there and said, Prabhupada, you kidnapped Krishna. Kemudian sama Mukunda, salah satu muridnya tersebut dengan tersenyum berkata kepada Prabhupada, Anda telah menculik Krishna. Prabhupada gave a smile to all his disciples. Let's go back to Lord of Temple, quick. Kemudian setelah Prabhupada hanya menanggapi dengan senyuman dari pernyataan muridnya tersebut dan mengatakan, sekarang kita pergi menuju Temple Julapan. From Jamuna, this is the size of the Krishna is coming. Get ready to receive Krishna and Radharani both. This is the size, make Diti dress because time is very short. Kemudian dari Quickly. Prabhupada menyuruh salah satu muridnya, sekarang tempo Yamuna di Temple dan katakan berapa ukuran dari arca ini. Kita sampaikan berapa ukuran dari arca ini sehingga Yamuna bisa membuat persiapan bersama para penyembah di sana membuat pakaian dari arca ini karena waktunya begitu mepet. So if you are sincere, Krishna always help. You want to serve Krishna under the guidance of Guru. Krishna is ready. Big smile. Karena itulah dari kejadian ini jika kita benar-benar tulus berusaha untuk melayani Tuhan Sri Krishna di bawah bimbingan dari seorang guru kerohanian, maka Tuhan bersedia untuk hadir memenuhi segala keinginan kita untuk melayani beliau dengan kasih-Nya. So ISKCON like that. Old days, many incidents there, and devotee recollect and they tell. This when the deity came, just little after that, I started staying in the temple. This happened. The devotees told me this. So they asked me to do the deity arati, this that I used to do a lot. So I remember that I like this story how Prabhupada is expert to kidnap Krishna. Insiden yang terjadi di Temple London, Hari Krishna London tersebut, dan begitu banyak penyembah-penyembah yang menyampaikan kepada Guru Maharaj tentang lila ini, dan pada saat itu bagaimana Guru Maharaj bergabung bersama ISKCON atau di Temple London tersebut tepat setelah arca ini disetangkan atau diinstal, dan pada saat itu Guru Maharaj diberikan tanggung jawab untuk melakukan pelayanan pemujaan arca di sana, melakukan arati, dan para penyembah menyampaikan kepada Guru Maharaj bahwa bagaimana setelah Prabhupada begitu sangat ahli menculik Krishna. So Prabhupada said, this movement will go on, and also Bhaktivinoda Thakur said, to make the people of the world, the Krishna conscious, every country, every village. ISKCON is a good organization, well organized, and we should follow Prabhupada's instruction, cooperate with the higher authority there in ISKCON, always, whatever may be our opinion, right or wrong, so that we can nicely fulfill the desire Chaitanya Mahaprabhu and following the footprints of the Acharya, their instruction, finally is Prabhupada. Jadi inilah ISKCON yang akan terus berjalan ke depan sesuai dengan prediksi yang disampaikan oleh Syekh Bhaktivinoda Thakur. Bagaimana ISKCON akan menjadi organisasi kerohanian yang sangat besar, yang begitu terorganisir untuk mengajak orang-orang pada zaman Kali Yuga ini untuk mencapai kesempurnaan di bawah bimbingan dari para acharya dan juga para goswami, dan juga tentu saja ada di bawah komando dari Syekh Prabhupada. There will be challenges, there will be difficulties, but we sit together. Tentu saja ada begitu banyak tantangan dan juga kesulitan-kesulitan. But if we stick to the footprints of our Acharya, especially Prabhupada instruction, we can face the challenges and handle it, tackle it. Tetapi jika kita tegas mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh para acharya kita, apa yang disampaikan oleh Syekh Prabhupada, tentu saja kita akan mampu mengatasi segala kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan ini. We simply have to see how we can fulfill their desire. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita semua berusaha untuk melihat apa yang menjadi keinginan dari Syekh Prabhupada dan berusaha memenuhi keinginan-keinginan dari Syekh. I don't like to take too much time, Maharaj. What you took, I took much more than that.
I hope nobody minds, and I don't want to take many more. Wish you all the best. Jadi sampai di sini dulu apa yang disampaikan oleh Guru Maharaj. Mudah-mudahan tidak mengambil begitu banyak waktu dan semoga yang terbaik yang kita dapatkan semua yang hadir di sini. Hare Krishna. Hare Bol.